budaya literasi yang mungkin Kak Ikra yang mempunyai pengalaman organisasi yang luar biasa ini bisa sering-sering ke kami dan teman-teman yang mungkin menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Nah, mungkin langsung saja Kak, menurut Kak Ikra, budaya literasi itu apa dan apa pentingnya budaya literasi bagi masyarakat Indonesia Kak, khususnya kaum kaum pelajar Kak? Oke, saya langsung jawab saja Ki ya. Jadi Iya Kak. gini, kalau kita bilang literasi, bahwa bagaimana kemampuan kita berbicara, membaca untuk meningkatkan daya kritis atau tingkat komunikasinya kita. Jadi inti dari membaca dan menulis itu sebenarnya bagaimana cara kita berkomunikasi baik dan benar. Dalam artian gini, aktivitas apapun kita, mau dalam lingkungan kecil maupun besar, kita punya komunikasi nantinya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang punya cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik itu kita sudah punya pegangan. Pegangan yang dimaksud adalah kita sudah sering membaca maupun kita sudah sering menulis. Itu ya. Jadi sebenarnya keuntungan dari kita membaca dan kita menulis, sebenarnya keuntungan paling sederhana adalah kita mampu berkomunikasi dengan baik. Itu dulu, ya. Saking pentingnya komunikasi yang baik dan benar itu seharusnya diiringi dengan literasi kita yang baik juga. Nah, kalau mau dibilang tolak ukur penting atau tidaknya literasi, penting sekali. Ya, demi keberlangsungan cara kita berpikir, cara kita berbicara dan menulis. Gitu menurut Suki. Atau mau saya tambahkan lagi, Ki? Iya Kak, boleh Kak. Nah, gini. Kau pasti akan mengalami hal-hal gini. Hal-hal yang sering saya 2 hari ya. 2 hari ini saya punya contoh. Dan seharusnya, maaf kalau ada penontonmu yang non-muslim ya. Tapi menurutku, literasi atau cara berpikir yang baik, cara membaca, cara berpikir, cara menulis yang baik, seharusnya dimiliki terutama oleh orang Islam. Kenapa? Karena aib bagi seorang muslim itu bodoh. Menurutku. Aib sekali bagi orang muslim itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena bodoh itu mengantarkan kita pada dosa-dosa yang kecil. Contoh gini, saya dapat. Contoh bagaimana kita pentingnya sering membaca, contoh pentingnya kita sering menulis, contoh sering banyaknya kita berkomunikasi atau mencari ilmu. Contoh kecil. Saya hari Jumat contohnya. Makanya kenapa saya bilang aib bagi seorang muslim itu bodoh. Hari Jumat itu di depanku, kan saya saf kedua, ada anak yang mengganggu sekali khususnya orang sholat Jumat. Itu anak sudah mau menangis, jadi ayahnya dengan inisiatifnya dia angkat, dia bawa keluar. Sholat Jumat, ya setelah sholat Jumat, kiri dan kanan sampingku termasuk, ya itu ejek orang tua tadi. Dia bilang begini, masakan orang sementara sholat anaknya dibawa keluar. Saking minimnya literasinya kita ya. Padahal umurnya sudah 60-an tahun, kiri dan kanan itu sudah mengajar dewasa semua. Padahal hukum fikih itu memperbolehkan. Bahkan Rasulullah saja pernah membatalkan khutbah Jumatnya untuk membawa Hasan dan Husain pulang ke rumah. Saking minim pengetahuannya kita. Maksudku gini, pentingnya literasi atau pentingnya membaca, menulis atau apapun itu sangat penting, terutama pada muslim itu sendiri. Karena ilmu itu harus melekat ke dia. Sekecil-kecilnya ilmu itu melekat sama anaknya. Dia mengajarkan anaknya bahwa contoh yang tadi malah. Dia ini pas setelah sholat Jumat, dia diguncingkan. Hampir 3 saf yang bagunjingkan dia. Terkait perihal anaknya dia bawa keluar dari masjid. Padahal hukum fikih kita itu memperbolehkan. Sudah kayak tadi saya bilang, Rasulullah itu mencontohkan. Rasulullah itu ketika khutbah, Hasan dan Husain itu ganggu dia hentikan sholat
Jumat dulu, dia hentikan khutbah Jumat dulu, dia bawa Hasan dan Husain pulang ke rumah, baru dia lanjutkan khutbah Jumat. Nah, maksud saya pentingnya sekali literasi ya kayak gitu. Dan aib bagi seorang muslim untuk bodoh. Aib sekali bagi seorang muslim itu bodoh. Karena bodohnya itu menghantar, atau minimnya literasinya itu menghantar pada hal-hal yang demikian. Ya. Atau sebagai contoh lain, ini masih dalam kasus yang sama beberapa hari ini, contoh yang lain ya. Habis sholat sudah basalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di depanku, dia langsung keluar dari masjid. Nggak tahu apa lagi yang dibilang sama orang di kiri dan kananku. Ini dalam waktu yang berdekatan. Dia itu tidak ada sah sholatnya karena tidak berzikir. Padahal kita tahu bersama rukun sholat itu hanya sampai di salam. Dia mau berzikir atau tidak, itu tidak membatalkan sholatnya. Itu hanya keutamaan berdasarkan bagaimana hadis Rasulullah bahwa kalau kita berzikir dan membaca ayat kursi setelah sholat, maka ada kekhususan sendiri, ada amalan yang sendiri. Padahal kita tahu sendiri rukun sholat itu hanya sampai di salam. Setelah dia mau salam, dia mau keluar, sholatnya sudah selesai. Mau diterima atau tidak, itu bukan batasan kita. Nah, itu hal-hal yang penting menurutku, bahwa literasi seharusnya sudah diajarkan ke kita dan kita ketinggalan sekali. Ya, banyak hal sebenarnya yang seharusnya kita cermati dalam berkomunikasi atau melihat sekelilingnya kita. Kelemahan kita sering sekali bajas orang karena kita kekurangan ilmu, ya. Padahal jangan sampai bukan dia yang salah, tapi kita yang kurang, ya. Jangan sampai orang yang kita lihat, orang yang melakukan kesalahan, sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan, tapi kita yang kurang ilmunya, kita sampai di situ. Kayak contoh 2 kasus yang tadi, ya. Contoh bagaimana rendahnya lagi kita literasi. Saya pernah dari Malang ke Surabaya. Tiba-tiba berhenti di rest area, saya lupa rest area mana ya. Berhenti di rest area. Tiba-tiba saya lihat ibu, dia punya 3 anak. Ibu sudah 3 punya anak. Ibu ini punya 3 anak, dan tiba-tiba anak terakhirnya menangis. Dia tumpahkan minuman. Ya, tumpahkan minuman. Tahu apa yang itu ibu bilang sama itu anak kecil? Padahal umurnya belum 2 tahun. Dia bilang gini, bodoh, tumpahkan minuman. Saya lihat begini, yang bodoh ini anaknya tumpahkan minumannya, atau ibu yang tidak tahu bahwa di usia itu bahkan dia mau tumpahkan minuman, itu hal yang wajar gitu. Saking minimnya kita pengetahuannya kita. Makanya sudah saya kembali tadi, standarnya gini, jangan sampai orang lain itu bukan salah, tapi kita yang kurang karena budaya literasinya kita yang rendah. Itu pentingnya. Itu kalau kita bilang bagaimana sih pentingnya literasi, itu pentingnya. Dan kira-kira literasi itu seharusnya paling dasarnya, paling sederhananya seharusnya itu membantu diri kita sendiri untuk lebih bijak dalam melihat segala sesuatu. Gitu. Jangan sampai kita terlalu cepat menjustifikasi orang, padahal kita yang kekurangan ilmu. Gitu. Oke, gitu. Dan mungkin mau ditanya kembali. Jadi intinya kayak kalau misalkan minimnya literasi yang kita dapat itu akan membuahkan sebuah problem di kehidupan, kayak intinya saya tangkap seperti itu dari contoh tadi itu, Kak. Iya, jadi kekurangan literasinya kita seharusnya itu berdampak ke kita. Nah gini, saya kasih contoh. Di Indonesia angka putus sekolah itu tinggi sekali, terutama pas masa COVID ini. Nilai intelektual sama nilai angka putus sekolah itu tinggi sekali di Indonesia pasca COVID 1 tahun belakangan. Kau bayangkan, lihat ya, seorang saja pas sekolah, ya, pas sekolah itu, ya, pas sekolah saja kita lihat bagaimana nilai mutu pendidikannya kita rendah sekali, apalagi pas tidak sekolah. Berbeda dengan di luar sana, gini ya. Kenapa saya bilang Indonesia minim sekali literasinya gini? Kalau di Indonesia, orang sudah putus sekolah atau orang tidak sekolah, dia akan menjauhkan diri
dari pengalaman. Pengalaman membaca, pengalaman mencari pengetahuan, itu di Indonesia. Tapi di luar-luar kota yang sudah bagus nilai pendidikannya, kalau dia putus sekolah, dia tidak akan lepas dari membaca, menulis, atau mencari ilmu. Itu bedanya kita ya. Nah, itu bedanya kita. Jadi, dan itu berdampak pada semua elemen di masyarakat kita. Makanya kenapa angka putus sekolah di Indonesia dan angka literasi di Indonesia itu rendah. Karena itu, angka literasi di Indonesia kenapa rendah? Itu, kalau orang sudah lepas dari, misalnya, kau saja, saya tanya sama kau saja, sudah berapa buku kau habiskan dalam 3 minggu ini? Pasti tidak ada. Ya, Belum ada, Kak. Betul. ya bahkan belum ada. Ya, kita paham, karena memang budayanya kita begitu. Kalau sudah lepas dari aktivitas sekolah, seakan-akan itu sudah bukan kewajiban kita membaca. Padahal kita tahu, serendah-rendahnya ilmu itu akan diturunkan sama anak. Ya, sederhananya begini. Kalau anakmu bertanya, Pak, kenapa air laut asin? Padahal itu ilmu itu. Ya. Seharusnya, makanya kenapa saya bilang, ilmu yang saya baca, ilmu yang saya tulis, atau pengetahuan apapun, itu saya siapkan bukan untuk saya, untuk anakku. Itu serendah-rendahnya impianku. Supaya dia kalau mau bertanya, tidak usah jauh-jauh. Tenang, bapakmu pintar sekali. Apa yang kau mau tanya? Keren sekali tuh. Saya bilang, tak usah dulu privat geografi, fisika, dan kimia. Tenang, bapakmu itu bisa. Kayak gitu ya. Karena ilmu yang saya dapat, kenapa saya termotivasi sekali baca ilmu? Karena ujung-ujungnya bagaimana ilmu itu berguna bagi saya dan generasi setelah saya. Coba kau bayangkan ya, keren sekali toh. Kalau anakmu bertanya, karena menurutku minder sekali kalau jadi orang tua. Taulah kalau yang lain lah. Tapi kalau saya, menurut gue, saya minder sekali kalau anak saya bertanya sama orang lain, bukan bertanya sama saya. Minder saya kalau orang lain yang bisa menjawab semua pertanyaan anak saya tidak. Makanya saya bilang serendah-rendahnya nilai pengetahuan saya, itu akan saya titipkan sama anakku. Karena tidak boleh yang ngajar kau, bapakmu ini kurang pintar bagaimana? Agak sedikit songong, tapi itu apa ya, motivasi saya kenapa budaya literasi harus melekat ke saya. Gitu. Jadi begini juga, Kak, kan yang namanya literasi ini ternyata bukan sekedar membaca buku, bukan sekedar membaca, menulis, namun juga memahami isi buku. Nah, kebanyakan sekarang ini kan dari kalangan-kalangannya kita, kalau misalkan kita membaca buku hanya sekedar membaca, namun tidak memahaminya. Dan juga membaca informasi hanya sekedar membaca, tidak memahaminya. Sehingga ketika dia share ke media sosial, ternyata apa yang dia baca itu belum tentu faktanya, belum tentu apa yang dia maksudkan gitu, Kak. Jadi seakan-akan apa yang dia sebar itu merupakan sesuatu hal yang salah, maksudnya hoax gitu, Kak. Nah, jadi kalau dari Kak Ikra sendiri, tips untuk memahami isi buku itu dan informasi itu bagaimana, Kak? Supaya cara kita menganalisis itu gitu, Kak. Nah, gini. Jangan dulu sampai di mana kau paham isi buku, tapi kau berupaya bagaimana membaca dulu. Karena gini, kau pernah pasti alami di masa begini. Untuk orang yang sering membaca, apapun bacaannya, kalau dia sudah ulangi 2 kali, itu akan tersimpan di memori otaknya. Memang dia tidak hafal isi buku, tapi kadang-kala, kalau dia dalam keadaan terdesak, isi buku itu tiba-tiba kembali dalam ingatannya. Itu pentingnya sering membaca. Ya, intinya sering membaca itu bagaimana? Intinya sering membaca itu bagaimana supaya menambah bendahara katamu dalam otakmu. Gitu. Kenapa orang banyak sekali kau bayangkan, kau bedakan saja Rocky Gerung sama Ngabalin. Itu ketahuan sekali bagaimana orang yang kosakatanya itu bukan karena dia latih, tidak. Itu karena terlalu banyak yang dia baca. Ya. Jadi orang yang terlalu banyak membaca itu sebenarnya dia tidak perlu buku. Misalnya kalau dia seorang guru ya, orang yang sering membaca itu tidak perlu bawa buku ke dalam kelas. Ya. Ada formalitas karena dia tahu apa yang dia mau ajar karena sudah terbiasa kan hal itu. Tinggal hanya bagaimana menambah pengembangan. Ya, saya sepakat gini.
kalau kita menambah budaya literasi, ya budaya menambah literasi, saya ingat kata-katanya Terelia waktu dia ngisi acara di UKPM FKIP Unpad, wadahnya apa namanya, salah satu UKM di FKIP, itu pernah dia ngisi di kegiatan UKPM, tepatnya di auditorium lama. Dia bilang gini, kesalahan orang Indonesia, dia sudah tahu dia rendah membaca, tapi dia tidak mau cari ilmu di tempat lain. Jadi yang dia maksud gini, literasi sekarang, itu kalau ingin mendapat ilmu, ada 3 cara. Yang pertama, membaca, tentunya membaca. Kalau dia tidak mampu membaca, dia banyak-banyak menonton. Ya, dia banyak-banyak menonton atau mendengarkan orang lebih bijak dari dia. Ya. Nah, yang ketiga itu yakni melakukan perjalanan. Sering-sering berjalan, atau yang dianjurkan adalah sering-sering berjalan di daerah-daerah yang miskin, karena kau akan dengan sendirinya akan menambah pengetahuan sendiri. Ternyata dunia itu tidak selebar itu. Gitu. Nah, waktu kau pasti mas gini, kalau kita bilang literasi, waktu kau pernah masuk Unpad, kau membayangkan bagaimana kuliah. Kayak di film-film gitu. Saya pas masuk Unpad tidak ada bayangan tuh kayak film-film gitu. Karena karena sebelum masuk kampus, ya sudah ada 5 buku yang saya baca terkait dengan bagaimana aktivitas mahasiswa di kampus. Jadi saya tidak kaget. Makanya waktu film Habibie Ainun, waktu Habibie ditanya kalau dia ikut organisasi, dia mau ambil apa, jabatan ketua, kayaknya Habibie itu dia curi ideku. Karena sebelum masuk kampus semester 1, saya punya rencana semester 2 saya menjadi ketua himpunan. Bayangan mahasiswa baru belum ada bayangan itu. Kenapa? Karena karena motivasiku begitu. Motivasiku sudah banyak pengetahuan saya yang dapat. Jadi agak pede. Gitu. Jadi orang yang salah satu kenapa kita rajin membaca, kenapa kita harus tingkatkan literasi kita, gara-gara supaya itu menambah nilai PD-nya kita sebenarnya. Terutama untuk apa ya? Terutama untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan kecilnya kita yang seharusnya tidak perlu. Kayak tadi contoh kasus ya. Itu kasihan. Menurutku kasihan sekali orang yang keluar dari masjid itu. Dia bawa anaknya dengan niat baik supaya tidak mengganggu upaya sholat Jumat, tapi orang yang lain di safnya dengan dia dan saf di belakang itu mencibir. Padahal kita tahu bersama hukum fikih itu memperbolehkan. Ya wajar, karena kita tidak di diam keadaan begitu. Makanya saya bilang itu bagaimana pentingnya budaya literasi bagi kita sendiri. Kemudian Kak, apa namanya? Tadi itu kan yang ingin saya tanyakan, Kak Ikra ini kan orang pengajar. Nah, kemudian bagaimana caranya Kak Ikra bisa memotivasi siswa yang Kak Ikra ajar untuk mengembangkan literasinya begitu Kak? Kalau dari tim Kak Ikra sendiri, dari tim Kak Ikra. Gini ya, membaca itu minat. Dan membaca itu tidak semerta-merta ketika kau nasihati orang lain suruh membaca itu belum tentu dia bisa membaca. Itu dulu. Ya, kau harus paham. Pahamnya begini, supaya kita tidak terlalu kecewa ketika menyuruh orang untuk membaca atau meningkatkan literasi. Tidak semudah begitu kau suruh orang untuk rajin-rajin membaca, nanti kau pintar. Tidak segampang itu. Harus ada step yang dia lalui. Dan menurutku bagaimana cara untuk meningkatkan literasi, ya kau harus tahu bahwa di dunia SMA ya, SMA dan kuliah, membaca itu bukan hal yang menarik. Itu dulu ya. Itu menarik hanya beberapa orang. Tapi kalau menonton itu hal yang menarik bagi semua orang. Ya, itu dulu. Ya, menonton itu hal yang menarik bagi semua orang. Tapi kalau membaca itu tidak menarik bagi sebagian orang. Hampir semua orang malah itu sebagian hidupnya dia tidak pakai untuk membaca. Bahkan sederhana saja, ketika kau mau ujian saja membaca soal itu, kayak kalau soalnya terlalu panjang itu kau akan
menurunkan moodmu untuk baca soal berikutnya. Nomor 1, nomor 2 itu sudah panjang soalnya. Nomor 3, hilang moodmu untuk baca soal. Karena kenapa? Dari situ sebenarnya kita sudah ukur. Kita ini memang malas membaca gitu. Nah, upayanya bagaimana? Upayanya sederhana. Kalau menurutku, kalau untuk orang yang tidak rajin membaca, cari tokoh yang sering kan aktivitasnya kita, apalagi semenjak pandemi ini kan kebanyakan menonton kita. Upayakan kita menganjurkan orang lain untuk menonton atau merekomendasikan tontonan apa yang baik. Ya, itu sebenarnya. Kalau kita mau paksa orang membaca itu susah. Kenapa? Karena ya di sekelilingnya kita tidak ada aktivitas itu. Ya. Kalau saya sih, kalau bilang sama siswaku, bagaimana caranya kayak kita nasihati siswanya kayak kita supaya meningkatkan daya literasinya? Ya menonton. Tapi kau harus merekomendasikan tontonan apa yang baik untuk dia. Karena kan bagi kita kan membaca itu bukan hal yang biasa gitu. Bahkan kalau kita melihat orang membaca itu kayak wow sekali gitu. Ya, paling kau begitu aja waktu masuk ke kampus itu kau lihat 1-2 orang membaca kayak wow sekali. Karena kan kau tidak terbiasa aktivitas itu. Aktivitas membaca dan menulis. Ya. Bahkan ada, ya kebetulan ada Tara di sini. Bahkan ada temanku itu pas dia tahu saya berteman dengan Tara, dia wow sekali, kau mau berteman dengan penulis. Padahal menurutku hal-hal yang biasa saja gitu. Karena membaca dan menulis itu hal yang luar biasa bagi semua orang, ya, untuk lingkungannya kita. Oh pasti akan begini ya, wow sekali dia itu bisa membaca, kesehariannya dia membaca. Padahal ya menurutnya kita berdua itu hal yang biasa. Tapi kan bagi orang lain itu hal yang luar biasa. Dan untuk meminimalisir menonton gitu, atau sering berjalan. Saya sepakat dengan bahasanya Terelia waktu itu pas dia bilang untuk meningkatkan budaya literasinya kita, ya kalau tidak bisa membaca sering-seringlah menonton atau mendengarkan orang bijak berbicara supaya meningkatkan itu, supaya meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak perlu. Karena menurutku bodoh itu menghantarkan kita pada dosa-dosa yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kayak tadi ya, baca justifikasi orang. Padahal Rasulullah itu, ya saya pernah contoh kasus yang menyedihkan itu ya, contoh yang kasus yang baru-baru ini, di mana di mana dia anaknya menangis keluar sholat Jumat, anaknya menangis supaya tidak mengganggu sholat Jumatnya orang lain. Di rakaat pertama dia langsung bawa keluar anaknya, dia bawa keluar di luar masjid, baru dia masuk pada saf terakhir. Itu diguncingkan satu masjid. Ini aliran baru ini model aliran apa? Padahal hanya karena bodohnya dia mengantarkan pada dosa itu. Padahal Rasulullah itu pernah membatalkan sholat Jumat, membatalkan khutbah Jumatnya untuk mengantarkan Husain dan Hasan ke rumahnya, lanjut dia ke masjid dan melanjutkan khutbahnya. Ya. Gitu ya. Karena memang pengetahuannya kita itu sebenarnya ya saya kembali ya, serendah-rendahnya pengetahuan itu untuk kita dan anaknya kita. Itu kenapa motivasiku pintar itu. Kenapa motivasiku ingin sekali banyak membaca, kenapa motivasiku ingin sekali banyak sekali pengetahuan, karena serendah-rendahnya ilmu pengetahuan itu saya titipkan sama anakku. Karena nanti kerennya kayak tadi ya, kerennya enggak usah kau bertanya, enggak usah buka YouTube, tenang. Bapakmu punya pengetahuan semuanya itu. Agak keren dia gitu. Ya, ini luar biasa sekali ilmu-ilmu yang Kak Ikra bagi sama kita. Nah, kemudian Kak, kan di sini Kak Ikra mempunyai sepak terjang organisasi yang luar biasa, yang tadi sempat saya katakan di awal tadi lumayan banyak lah. Tahu dia begitu. Ada dramatis yang saya rasa di sini. Nah, ini terkait di dunia kampus nih Kak, terkait di dunia kampus. Nah, belakangan ini Kak, kalau saya melihat di organisasi, nah terkait dengan yang namanya untuk mencari literasi, nah kalau di dunia kampus kan lebih ke diskusi-diskusi begitu Kak. Nah, dari saya amati di dunia kampus, nah ternyata di kalangan mahasiswa ini minim sekali minatnya untuk diskusi Kak. Nah kebetulan Kak Ikram punya pengalaman organisasi yang cukup luar biasa. Nah mungkin bagaimana pandangannya Kak Ikra terhadap hal tersebut Kak? Minat untuk diskusi.
Nah, saya kembali pada Ken, bahwa orang mau jadi pintar atau orang sorry tidak cocok ya. Kalau orang mau banyak pengetahuan itu tidak bisa dipaksa Ki. Maksudku, dan itu memang wajar gitu. Kalau saya balik itu wajar, wajar dunia kampus sekarang memang tidak mau diskusi, wajar. Karena ya organisasi pun tidak berupaya membiasakan itu. Nanti mau bikin kegiatan nanti kalau banyak orang, ya. Dari hal-hal begitu saja yang kita menurutku rendah sekali, dan dampak yang hari ini kita rasa itu adalah kejadian yang di masa lampau yang mereka tidak upayakan. Kan kalau kau saja kan agak pesimis kalau bikin kegiatan yang hanya dihadiri 5 orang, 6 orang, pesimis sekali kau. Padahal sebenarnya tidak perlu itu. Ya karena memang menyuruh orang membaca, menyuruh orang untuk diskusi itu tidak gampang, dan ya tidak semua orang minat untuk hal itu Ki. Jadi jangan kecewa untuk hal-hal yang begitu. Dan kayak tadi ya, membaca, menulis itu bukan hobi semua orang. Dan untuk hal di Indonesia itu hal yang wow kalau mendapatkan orang bisa membaca dan menulis kegiatannya sehari-hari. Bahkan kau akan dikagumi. Padahal itu tidak perlu dilakukan itu. Ya, maksudnya kagum sama orang yang sering membaca, sebenarnya karena kita saja tidak terbiasa, makanya kita kagum sama orang yang gitu. Nah, maksudku mulai sekarang ya tadi ya, menurutku kalau kita susah mendorong orang untuk membaca, maka kita mendorong orang untuk sekarang untuk menonton. Paling tidak rekomendasikan lah apa yang bagus untuk dia tonton. Karena kita kembali ya, kalau kita membaca itu bukan kegemaran semua orang, tapi kalau menonton itu kegemaran semua orang. Makanya harus sebenarnya kalau kampus ya kampus itu harus merubah mindset itu. Ya menurutku nonton bareng terkait film yang direkomendasikan itu agak lebih masuk daripada kita review buku, ya. Coba kalau kau review buku itu cuma berapa orang saja yang ikut tertarik, ya. Tapi coba kalau kau bilang itu review nonton bersama terus kita kaji sama-sama, agak lebih enak karena kan ya menonton ini kegemaran semua orang. Itu kembali. Seharusnya model-model diskusi, atau jangan-jangan kita yang selama ini salah gitu. Ya. Terapkan bagaimana sih metode diskusi sehingga bosan sekali gitu. Nah, begitu menurut kita seharusnya ada perubahan bahwa yang kita diskusikan itu seharusnya sekarang bukan terkait buku, tapi tontonan-tontonan. Ya banyak sekali sekarang yang tontonan yang menurutku agak lebih bermutu kalau dokumenter yang seharusnya bisa kita bicarakan sama-sama. Gitu. Ya. Oke Kak, terima kasih atas ilmunya Kak yang telah diberikan. Nah, sekarang mungkin sudah 34 menit Kak ini Kak. Dan sebenarnya kegiatan ini kan dia hanya berdurasi 30 menit saja dia, tidak terlalu lama. Nah, mungkin sebagai penutup Kak, mungkin ada pesan dari Kak Ikra untuk teman-teman yang sempat menyimak tadi Kak, terkait budaya literasi itu Kak. Gimana ya? Saya kembali pada pernyataanku yang awal sekali, bahwa membaca, menulis, atau mencari pengetahuan, ilmu itu akan ke kita sendiri ya, dan harus cari motivasi buat apa kita membaca dan menulis. Cari dulu motivasinya. Kan kalau saya motivasinya membaca dan menulis supaya tidak perlu anakku cari guru yang lain. Tenang, bapakmu sepintar itu, bahkan lebih besar daripada apa yang kau bayangkan, bapakmu pintar gitu, supaya dia tidak usah jauh-jauh gitu. Itu harus cari motivasi untuk itu. Yang kedua, menurutku ya bodoh bagi seorang Islam tentunya adalah aib. Bodoh ya. Bodoh bagi seorang Islam, orang yang muslim, bodoh itu aib bagi diri sendiri. Karena akan mengantarkan pada dosa-dosa yang sebenarnya tidak perlu kau buat untuk itu. Kayak tadi ya, bahas justifikasi orang lain. Padahal jangan sampai bukan dia yang berbuat salah, tapi kau yang tidak tahu. Ya, ya menurutku gitu. Supaya jangan sampai menghantarkan pada dosa-dosa yang tidak perlu kau lakukan karena bodohmu itu. Ya. Kayak ya itu ya. Karena beberapa kali contoh coba gini. Saya itu agak heran, saya beberapa kali dapat kasus
dalam sholat saya beberapa kali dapat kasus yang seharusnya seorang muslim itu tidak perlu. Saya di saf belakangnya, tiba-tiba ada orang di depanku, itu mau ke toilet, jadi dia tiba-tiba keluar dari saf. Kau tahu pas dia keluar dari saf, semua jamaah sudah salam, dia dicibir lagi. Ajaran dari mana ini? Padahal dia tidak tahu, itu diperbolehkan dalam fikih. Keluar dari saf untuk hal-hal yang genting. Ya, bahkan dalam beberapa tafsiran, dia lupa kunci motornya saja di motor melekat, dia boleh membatalkan sholat untuk ambil itu kunci motornya. Maksudku, jangan sampai pengetahuannya kita yang rendah, kita bilang orang aliran sesat lah, atau apalah, padahal kita ini yang bodoh sebenarnya. Makanya saya bilang, aib sebenarnya kalau kita bodoh, karena mengantarkan pada dosa-dosa yang sebenarnya tidak perlu. Dan kembali lagi, bahwa budaya membaca itu sebenarnya dicari motivasinya. Apa? Kan kalau motivasiku agak keren ya. Nanti anakku tidak perlu kau cari guru yang lain. Tenang, bapakmu sepintar itu. Bahkan lebih dari apa yang kau bayangkan. Kayak gitu. Oke, Ki. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya, Kak. Iya. Insya Allah nanti ke depannya akan kami undang lagi Kak Ikra dengan topik dan tema yang berbeda, Kak. Oke, siap. Ya, oke, terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.